Tidak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah, itu nggak ada dalilnya. Mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa telah dinyatakan bid'ah oleh Imam An-Nawawi. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Kok pintermu keblinger toh? Kedua ustadz ini sepakat berdusta, sepakat berbohong. Yang satu mengatakan tidak ada dalil, yang satu mengatasnamakan Imam Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'duh. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemirsa yang telah mensubscribe channel kami, mendukung channel kami. Mudah-mudahan hajat Anda oleh Allah dikabulkan, Anda diluaskan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diberi umur yang barokah, dan dimudahkan segala urusannya. Dan bagi para pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, kemudian nyalakan tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan membongkar dusta dua Ustadz Wahabi, yaitu Ustadz Dr. Khalid Basalamah dengan Dr. Ustadz Zainal Abidin. Dua-duanya sepakat untuk berdusta, sepakat untuk mengijma'ahnya. Dan sebelum saya putarkan cuplikan videonya, saya ajak kepada saudara-saudara Salafi Wahabi agar tidak memakan mentah-mentah ceramah ustadz kalian. Kalian cek kembali, kalian beli kitabnya, kalian cocokkan apa yang disampaikan dua ustadz kalian. Jangan kalian telan mentah-mentah doktrin dari ustadz kalian. Karena kalian itu sering dibohongi, cuman kalian tidak merasa, sehingga kalian membabi buta mengikuti ustadz kalian. Kalian itu taklid buta kepada ustadz kalian. Jadi kalian saya ajak untuk menggunakan akal sehat kalian, membuka cakrawala pemikiran kalian. Jangan hanya Anda mengikuti doktrin-doktrin dari ustadz kalian. Mari kita simak video ini dengan cara seksama. Dan bagi saudara Salafi Wahabi yang masih belum cuci muka, harap cuci muka dulu. Yang baru bangun tidur, ilernya dihapus dulu. Kemudian baru setelah kalian cuci muka, baru menonton video ini agar tidak salah paham. Ini dia video dusta dari ustadz kalian. Yang pertama yaitu Dr. Khalid Basalamah, yang kedua dari Zainal Abidin. Selamat menyaksikan. Tidak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah, itu nggak ada dalil. Menurut Khalid Basalamah ini mengusap wajah setelah salam atau setelah berdoa itu tidak ada dalil. Apakah benar begitu? Nanti kita simak penjelasannya. Sekarang dari Ustadz Zainal Abidin. Monggo Ustadz. Mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa telah dinyatakan bid'ah oleh Imam An-Nawawi. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Kok pintermu keblinger toh? Dua-duanya sepakat berdusta, sepakat berbohong. Yang Ustadz Khalid Basalamah mengatakan tidak ada dalilnya satupun, padahal ada. Banyak, bukan ada, banyak. Kemudian Ustadz Zainal Abidin mengatakan bahwasanya mengusap wajah setelah berdoa dan setelah salam itu
telah dinyatakan bid'ah oleh Imam Nawawi. Apakah betul begitu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Dan para pemirsa, khususnya Salafi Wahabi, monggo dipelototi, simak baik-baik. Bagi yang belum cuci muka, Salafi Wahabi, cuci muka dulu biar nyambung kalau ada orang berbicara. Ini dia penjelasannya. Sangat jelas, terang benderang, gak perlu kalian ragukan. Zainal Abidin Al-Wahhabi, dia menyatakan bahwa mengusap wajah setelah selesai sholat atau mengusap wajah setelah selesai berdoa telah dihukumi bid'ah atau sesat oleh Al-Imam An-Nawawi. Hal yang demikian ini sangat tidak layak, tidak pantas sekali keluar dari seorang ustadz yang katanya mengajak umat Islam untuk mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak layak ustadz semacam ini, sebab ajaran Nabi itu tidak pernah menghalalkan, tidak pernah membolehkan berdusta atau berbohong. Dia sangat berani sekali mengatakan bahwa Al-Imam An-Nawawi menghukumi bid'ah atau sesat mengusap wajah setelah selesai berdoa. Padahal di dalam kitab Al-Imam An-Nawawi, kami akan bacakan semua kitab ini biar mereka itu, para jemaahnya Wahabi, sadar bahwa kami begini bukan atas dasar kebencian, tetapi ini atas dasar amanah keilmuan, teman-teman. Dalam kitab Al-Imam An-Nawawi yang bernama Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, punya kami di sini tepat di juz ke-6 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Silahkan yang punya buka halaman 38. Al-Imam An-Nawawi menyatakan, wa min adabi du'ai kaunuhu fil awqati wal amakini wal ahwali syarifati wastiqbalul kiblati wa raf'ul yadayhi wa mashu wajhihi ba'da faraghihi. Di antara akhlak atau adab ataupun tata krama kita ketika berdoa, kaunuhu fil awqati wal amakini wal ahwali syarifati, hendaklah kalau kita berdoa itu lakukan pada waktu yang mulia, pada tempat yang mulia, dan dalam kondisi yang mulia. Ini adab kita ketika berdoa, lakukan di waktu yang mulia, tempat yang mulia, dalam kondisi yang mulia. Yang kedua, wastiqbalul kiblati, hendaklah kita ketika berdoa menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, waraf'u yadayhi, mengangkat tangan ketika berdoa, mengangkat kedua tangan saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah jelas ya. Jadi penjelasannya adalah kitab Majmu'. Nah, mungkin saudara Salafi Wahabi ada yang tidak percaya karena mereka itu ketika seperti ini itu saya dianggap memfitnah. Sekarang biar tidak dianggap memfitnah, kalian beli kitab itu ya, ada yang 20 jilid ya kira-kira 3 jutaan lah, ya mahal nih Pak. Mahal memang kitabnya. Tapi untuk membuktikan kebenarannya, kalian beli kitabnya, kemudian cari apa yang telah dijelaskan oleh Ustadz Sani Uye itu, cari. Jangan hanya kalian menuduh memfitnah begitu saja. Selanjutnya ada penjelasan dari channel saya sendiri. Ini dari hadis dan juga ada di kitab. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kitab Fathul Mu'in wa sunnah dzikrun wa du'aun sirron akibaha ay sholati, disunnahkan berzikir berdoa secara pelan-pelan akibaha setelah sholat, ay sholati setelah sholat, ay yusannul israru bihima limunfaridin wa ma'mumin wa imamin lam yurid ta'limah, disunnahkan pelan-pelan dengan doa dzikir bagi orang yang sholat sendiri atau orang yang bermakmum dan orang yang berimam. Jika imam itu tidak punya niatan untuk mengajari dzikir itu kepada makmum. Rawaina fi kitab Ibni Sunni an Anas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
iza qada salatahu masaha wajhahu biyadihil yumna thumma qala asyhadu an la ilaha illallah warrahmanur rahim. Ini hadisnya ya, dari Anas, dari sahabat Anas. Jadi Rasulullah itu ketika sudah selesai melaksanakan sholat, beliau mengusap wajahnya dengan tangan kanannya. Masih ada lagi dalilnya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Idza da'awtallaha fat'u bi batini kaffika wa la tad'u bi zuhurihima. Fa idza faragta famsah bihima wajhaka. Rawahu Ibnu Majah. Ketika engkau berdoa kepada Allah, fat'u, maka berdoalah bi batini kaffika, dengan lapak tanganmu, di tangan menghadap ya. Wala tad'u bi zuhurima, dan jangan berdoa dengan punggung tanganmu, artinya dibalik, tangannya menghadap ke bawah. Faiza faragta, maka ketika kamu sudah selesai berdoa, amsah, maka usaplah bihima, dengan kedua tanganmu, wajahmu. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan ini dari Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, kitab Al-Hawasil Madaniyah. Beliau sangat singkat mengatakan ghayatur rab'i khatwa mankibai ila idza ishtaddal amru. Dan puncak dari mengangkat tangan itu adalah melurusi kedua bahu ya, ketika sudah perkara itu mendesak. Kemudian ini dalam kitab Futuhatur Rabbaniyah, qala al-musannif waradatil ahadisul kasiratu bi raf'il yadi ila samai fi kulli du'ain min ghairi hasrin hasraha faqad ghalatan fahishan. Di lama yang mengarang ya, Syekh yang mengarang kitab Futuhatur Rabbani ini, beliau mengatakan telah datang beberapa hadis yang banyak biraf'il yadi ya, tentang mengangkat tangan ke langit di kulli du'ain, dalam tiap-tiap berdoa, min ghairi hasrin, tanpa terbatas ya. Tidak ada batasannya tentang hadis-hadis ini, dan barang siapa yang mengaku tentang ada hadis-hadis yang terbatas, maka dia salah sekali. Gimana saudaraku Salafi Wahabi? Masih kurang jelas ya? Dari hadis ada, dari pendapatnya ulama ada. Kalau tidak mau pendapatnya ulama, itu dari hadis ada. Tidak terbukti kedua ustadz ini berdusta, berbohong. Ustadz seperti ini yang kalian ikuti, ustadz yang seperti ini yang kalian anggap ustadz sunnah, ustadz salaf, dakwahnya dakwah salaf. Dakwah salaf mana yang berdusta? Dakwah salaf mana yang mengajarkan murid-muridnya berdusta? Ya jelas dakwahnya Salafi Wahabi. Ini kan sudah terbukti. Kalian jangan ngekel, jangan ngeyel. Ayolah, sadar diri, tahu diri ya. Ustadz kalian terbukti berbohong, berdusta. Masihkah Anda bela? Masihkah kalian bela dengan mati-matian? Masihkah kalian itu taklid buta kepada mereka? Apa tidak malu? Kalian itu dibohongi, kalian dibodohi, dikibuli, kok mau saja? Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang telah kami bawakan, yang telah kami sampaikan di kesempatan kali ini bermanfaat. Saudara kita Salafi Wahabi oleh Allah dibukakan pintu hatinya, dibukakan ajaran pikirannya, sehingga bisa berpikir dengan jernih, berpikir dengan benar, dan mau menerima kebenaran dari orang lain. Dan oleh Allah mudah-mudahan mereka diberi hidayah sehingga bisa kembali kepada jalan yang benar, jalan yang ahlus sunnah yang sebenarnya. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.